Hari ini kita akan mereview dari kelas 10 yang potensi keluar di UTBK besar ya. Jadi kita akan mulai dari stoichiometry. Geometri. Saya akan buat singkat, rumus-rumusnya saya tuliskan. Mol sama dengan massa dalam satuan gram per mr atau AR. MR atau AR itu sering disebut sebagai massa molar. Massa molar. Kalau kalian ketemu di soal disebut massa molar, itu sama dengan MR. Massa 1 mol. Lalu rumus yang kedua yang berhubungan dengan mol adalah jumlah partikel dibagi tetapan Avogadro. Jumlah partikel itu bisa berupa jumlah atom, bisa berupa jumlah molekul, bisa berupa jumlah ion. L itu tetapan Avogadro, harganya 6,02 kali 10 pangkat 23. Rumus yang ketiga, mol juga bisa ditulis volume per 22,4. Rumus ini digunakan kalau pada keadaan standar, STP, standar temperature and pressure. Pada keadaan standar, itu pada keadaan 25 derajat Celcius dan 1 atm. Di luar STP, bisa digunakan rumus umum gas, PV nRT. Lalu berikutnya, jika ada dua gas diukur pada suhu dan tekanan yang sama, berlaku rumus-rumus seperti ini. V1 per N1 sama dengan V2 per N2. Oke, langsung kita aplikasikan ke contoh soal. Misalkan dalam persamaan reaksi, saya kasih soal yang pertama dari, jangan dulu, sebelum kita bahas contoh soal UTBK, saya kasih dulu yang paling sederhana. Nah, misalnya begini, pada reaksi CH4 ditambah O2 menghasilkan CO2 tambah H2O. Ini reaksi yang belum setara. Diketahui sebanyak 3,2 gram metana direaksikan dengan oksigen. Pertanyaannya adalah berapa massa karbon dioksida yang terbentuk? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, berapa volume CO2 yang terbentuk pada keadaan standar STP? Pertanyaan ketiga, berapa, tentukanlah jumlah molekul H2O yang terbentuk. Nah, ini soal yang sederhana dulu. Tapi nanti soal yang mirip seperti ini
Saya ambil dari soal UTBK 2020. Mirip sekali, hanya ditambah sedikit aja. 3,2 gram metana, diketahui, saya langsung tulis saja, MR metana itu 16. Nah, ini namanya, ini sudah masuk ke konsep mol, ditambah dengan persamaan stoikiometri, persamaan reaksi. Kita gunakan rumus ini. Tapi pertama kita setarakan dulu ya. Disetarakan dulu. CH4 ditambah O2 itu menghasilkan CO2 ditambah H2O. Urutannya C dulu baru H baru O. C-nya di kiri sama di kanan sudah sama. H-nya di kiri ada 4. Supaya sama ini kita kali 2. Betul ya? Baru samakan O. O di sini ada 2, O di sini ada 2, berarti total O di kanan ada 4, supaya sama kita kali 2 di sini. Lalu kalian bisa menghitung berapa mol CH4. Mol CH4 bisa dihitung dengan menggunakan rumus yang ada. Kalau ada massa gram, maka rumusnya mol gram dibagi MR. Berarti mol CH4 adalah 3,2 dibagi MR-nya 16. Hasilnya 0,2 mol. Nah, kalau 0,2 mol metana, pertanyaannya berapa massa CO2? Untuk menghitung massa, kalian hitung dulu molnya. Dalam stoikiometri reaksi, dalam persamaan reaksi, kalau salah satu molnya diketahui, maka untuk mencari mol yang lain, pakai perbandingan koefisien. CH4 dengan CO2, koefisiennya sama. Kalau koefisiennya sama, molnya tentu sama. Jadi di sini juga 0,2 mol. Oh, berarti berapa massa CO2? Gampang, massa itu gram. Gram itu mol dikali MR. Jadi massa CO2 sama dengan gram mol dikali MR. Ini tentu diketahui semua ya. AR-nya C itu 12. ARO 16. Jadi berapa MR-nya CO2? Molnya sudah ada 0,2. MR-nya hitung. Berapa MR-nya? 48. Berapa? 48. Ulangi Kasep. C 12, O 16. Berapa itu? 44. Jadi 0,2 dikali 44 itu 8,8 gram. Itu pertanyaan pertama selesai. Yang ditanya itu pertama pertanyaannya massa CO2. Lalu pertanyaan kedua, berapa volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP? Rumusnya yang mana? Kalau ditanya volume STP. Volume per 22,4 itu, Pak. Yes, terima kasih Amil. Jadi volume sama dengan apa rumusnya Amil? Volume sama dengan? Sama dengan mol dikali 22,4. Yes, mol dikali 22,4. Yang penting dapat molnya. Molnya tadi 0,2 dikali 22,4. Sama dengan berapa itu? 4,48 liter. Selesai. Pertanyaan ketiga, ini tadi pertanyaan A, ini pertanyaan B, pertanyaan yang ketiga. Berapa jumlah molekul H2O? Jadi ada iklannya ya, apapun makanannya, apapun pertanyaannya, kalian cari dulu molnya. Jadi kalau ditanya jumlah molekul H2O, cari dululah berapa mol H2O. Berapa mol H2O? Siapa yang bisa menentukan berapa mol H2O? 0,4. 0,4, karena koefisiennya 2.
Jadi 2/1 kali 0,2, 0,4 mol. Kalau ditanya jumlah molekul, rumusnya yang mana itu? Yang dipakai yang mana? JP/L. Iya, jumlah molekul itu JP. JP itu tadi jumlah atom, jumlah molekul, jumlah ion. Jadi berarti jumlah molekul CO2, jumlah molekul sama dengan mol dikali tetapan Avogadro. Molnya H2O tadi 0,4 dikali tetapan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 2,408 kali 10 pangkat 23 molekul di belakangnya. Molekul. Mol dengan molekul itu berbeda, saudara-saudara. Molekul itu jumlah partikel. Kalau mol itu satuan. Satuan jumlah zat. Jelas ya? Ada yang mau ditanya? Saya mau nanya, Pak. Boleh. Saya pernah lihat kalau rumus yang JP, tapi khusus buat kayak atom atau ionnya itu nanti dikali sama jumlah ionnya gitu ya, Pak? Oh, itu pertanyaan yang ketiga itu sebenarnya. Kalau ditanya jumlah atom. Ya, misalnya kalau ditanya oksigen, O2 ya. Kalau jumlah molekulnya misalnya udah dapat, nanti kalau jumlah atom kali 2 lagi ini. Oke, Pak. Ya. Bisa juga Mg itu pernah dalam soal MgCl2 itu dalam soal SBMPTN. Pertanyaannya berapa jumlah ion? Nanti kalikan 3 lagi karena satu senyawa 1 mol MgCl2 terdiri dari 1 mol Mg, 2 mol Cl. Jadi nanti kali 3 lagi. Itu kalau ditanya jumlah ion. Berapa jumlah ion yang terdapat dalam titik-titik gram MgCl2 misalnya. Nanti caranya begitu, kali 3 lagi. Oke, jelas ya? Jadi kalau jadi nanyanya jumlah atom Cl2, nanti MgCl2 dikali 2, Pak. Enggak, kalau udah ditanya jumlah atom, enggak mungkin Cl2 lagi. Pasti yang ditanya, berapa jumlah ion klor? Kalau dalam bentuk MgCl2. Tapi kalau dalam bentuk senyawa kovalen seperti CCl4, berapa jumlah atom Cl? Jadi nanti kali 4. Ya udah, nanti berikutnya aja kalau kita ketemu soal ya. Oke, sampai di sini masih ada yang mau ditanya? Enggak. Oke, sekarang saya hapus di screenshot saja. Sambil ngopi ya, kalian juga boleh sambil ngopi. Oke, aku izin minum. Nah, seruput kopinya. Oke. Faith, oke Faith? Ya, Pak. Oke, dihapus ya. Nah, oke. Sekarang saya kasih sedikit soal yang berbeda dengan yang tadi. Ini saya ambil dari soal UTBK tahun 2020. Ditambahin dikit aja. Pertanyaannya seperti ini. Sebanyak 3,2 gram metana direaksikan dibakar dengan 16 gram oksigen. Pertanyaannya mirip. Berapa jumlah molekul H2O yang terbentuk? Diketahui tentunya semuanya, AR karbon 12, AR oksigen 16. Udah itu aja yang penting. Nah, udah. Nah, kita langsung dijawab atau kalian mau coba dulu? Mau coba dulu, Pak. Boleh, tapi nggak boleh lama ya, 2 menit. Karena UTBK itu harus bisa diselesaikan dengan semangat proklamasi. Dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta. Oke. Itu cuman beda satu
satu frase dengan soal yang tadi. Ditambah sedikit. Oke, cukup? Nah, di sini sebenarnya ada kata kunci yang perlu kalian tahu. Ada yang disebut dengan reaksi pembatas. Itu ada yang tersisa kan nanti Betul sekali. oksigennya. Iya, Bu, oksigennya ada yang bersisa. Kalau soal yang pertama tadi, yang itu kan cuma 3,2 gram metana. Oh, itu mah cuma satu zat yang diketahui. Tapi kalau ada dua zat diketahui, CH4 dan oksigen, reaksinya sama dengan yang tadi contoh soalnya. Ini menghasilkan CO2 ditambah H2O. Reaksinya sama, jadi saya langsung tulis saja begini. Tadi reaksinya begini. Kalau tadi cuman ini 0,2 mol, soal yang pertama ya. Nah, ini ditambahkan dengan oksigen 0,5 mol. Betul ya? Oksigen itu bukan O, tapi O2. Pokoknya kalau berakhiran gen itu molekul diatomik. Oksigen itu O2. Jadi molnya oksigen, molnya sama dengan gram per mR-nya oksigen O2. Jadi 32, saudara-saudara. Maka ini 0,5 mol. Maka kalau molnya ada dua-duanya, wajib dicari dulu reaksi pembatas. Caranya, bagikan mol per koefisien masing-masing yang lebih kecil. Jadi 0,2 dibagi 1, 0,2, 0,5 dibagi 2, 0,25. Mana yang lebih kecil? Inilah reaksi pembatas. Zat yang habis bereaksi. Maka kalau ditanya berapa jumlah molekul H2O, gunakanlah CH4 sebagai patokan. Jangan gunakan O2. Kalau kalian mau pakai MRS boleh, mula-mula reaksi sisa. Pembatasnya itu yang habis, maka CH4-nya habis 0,2 mol, sehingga sisanya 0. Oksigennya 2/1 kali 0,2 itu 0,4. Maka sisa 0,1 mol oksigen. CO2-nya kalau perlu 1/2, 1/1 kali 0,2. H2O-nya 2/1 kali 0,2. Karena yang ditanya jumlah molekul itu tadi JP, maka jumlah molekul H2O sama dengan mol dikali tetapan Avogadro. Hasilnya 0,4 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Maka hasilnya 2,408 kali 10 pangkat 23. Ada jawabannya D. Ya. Opsinya ada 2,408. Molekul belakangnya. Karena yang ditanya jumlah molekul. Kalau ditanya jumlah atom, pasti di belakangnya atom. Any question? No question. Go. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, dihapus ya. Nah, sekarang coba kalian mengerjakan ini. Ini soal UTBK 2021. Perhatikan reaksi berikut. Ada reaksinya. 8NH3. Nanti kalau langsung mati, karena ini
Zoom standar ya. Jadi kalau nanti langsung mati kalian masuk lagi karena masih ada waktu. 8NH3 ditambah 6NO2 itu menghasilkan 7N2 ditambah 12H2O. Ini sudah setara. Dalam wadah tertutup direaksikan 0,4 mol NH3. Direaksikan dengan 0,5 mol NO2. Jika reaksi berlangsung sempurna, berapa zat yang sisa? Udah cuman gitu doang, silahkan. Itu soal UTBK 2021. Mudah. Ayo jawabannya berapa? Yang NO2, Pak. Berapa Sebanyak mol sisa? 0,2. Ada yang lain? Mari kita bahas. Akmal bilang 0,2 mol NO2. 8NH3 ditambah dengan 6NO2. Menghasilkan 7N2 ditambah dengan 12H2O. Ini 0,4 mol. Nitrogen dioksida 0,5 mol. 0,5 per 6, 0,4 per 8, 0,4 per 8 berapa? Jadi 1/20. Ya, 0,05. Kalau 0,5 per 6? Jadi 1/12. 1/12 dengan 1/20. 20. Lebih kecil ini kan? Iya. Oke, berarti ini mula-mula reaksi sisa. Ini habis berarti 0,4. NO2 berapa? 6 per 8 kali 0,4 sama dengan 0,3 ya? Betul ya? Oke. Berarti sisa 0,2 mol NO2, betul. Paham kalian? Kalau di UTBK itu kayak AR gitu-nya diketahui nggak, Pak? Ya kalau sudah mol mah nggak perlu diketahui lagi AR. Jadi kalau soal-soal yang butuh AR-nya dikasih di Iya, soal. iya. Kayak tadi soal yang pertama tadi soal itu SBMPTN UTBK 2020 tadi soal yang sebelum ini. Ada AR-nya, jadi jangan ragu. Itu AR itu nggak perlu dihafal. Kalau sampai mahasiswa juga, nanti kalau kalian mahasiswa ulangan kimia dasar atau ulangan kimia apapun, kalau farmasi atau kimia MIPA, itu tidak perlu dikhawatirkan, pasti dikasih. Bahkan bisa buka buku lagi untuk melihat itu. Oke, kita hapus. Ada yang mau bertanya? Tidak. Saya berikan lagi soal yang lain. Kenapa ini? Oke. Pembakaran sempurna, ini soal UTBK juga 2021. Pembakaran sempurna suatu hidrokarbon
menghasilkan 3 mol CO2 dan 2 mol H2O. Jika satu molekul senyawa mengandung 6 atom C, maka rumus molekul hidrokarbon tersebut apa? Rumus molekul hidrokarbon tersebut adalah apa? Saya kasih optionnya, barangkali kalian nanti bisa improvisasi. Walaupun kalian tidak bisa membuat ceritanya, tapi melihat jawabannya, kalian bisa menebak. Saya mencoba untuk memberikan optionnya, supaya kalian boleh menebak dengan logika. Karena ini logika. C6H8, C6H10, silahkan berlogika, gunakan konsep yang ada, lalu kalian menebak. C6H12, C6H14. Silahkan, saya kasih waktu 2 menit. Itu apa, Pak? Jika satu molekul senyawa mengandung 6 atom karbon, bagaimana rumus molekul hidrokarbon tersebut? Jadi yang ditanya rumus molekul hidrokarbonnya. Ini kan suatu hidrokarbon. Suatu hidrokarbon. Boleh menebak, ya kalau menghadapi UTBK harus bisa menebak, tapi ada logikanya. Kalau tidak bisa menjelaskan, nggak perlu kan, yang penting jawabannya benar. yang B bukan, Pak? Wow, excellent. Oke. Yang B betul. Kita bahas. Nah, jadi hidrokarbonnya, melihat optionnya, ini juga lihat sih, hidrokarbon. Kalau disebut hidrokarbon, kalian misalkan aja CXHY. Pilihannya juga menyatakan seperti itu. Semua K dan C dan H semua. Jadi hidrokarbon. Dibakar, pembakaran ditambah O2. Itu menghasilkan CO2 tambah H2O. 3 mol CO2, ini 3 mol. 2 mol H2O, ini 2 mol. Jadi, saudara-saudara, perbandingan koefisien itu menyatakan perbandingan mol. Karena perbandingan CO2 dan H2O adalah 3 mol banding 2 mol, maka bisa disebut koefisiennya 3 banding 2. Oke, jelas? Oke, berarti C-nya ada berapa? Berarti perbandingan mol C berbanding mol H berapa banding berapa? Ayo. 3 banding 2, Pak. No, C-nya 3. 3 banding 4. Yes, 3 berbanding 4. Berarti rumus jumlah atom di kiri dengan di kanan kan harus sama. Kalau di kanan C berbanding H 3 banding 4, di kiri juga harus 3 banding 4.
maka rumus empirisnya harus C3H4. Ya sudah. Tapi ada tambahannya logikanya. Setiap satu molekul mengandung 6 atom karbon. 6 atom karbon. Berarti kalian, ini makanya C6 semua ini. Pilihannya semua C6. Nah, supaya 3:4, mana yang 3:4 di sini? Ayo. Ini 1:1. Ini 3:4, ya sudah ini jawabannya. Ini 6:10, bukan 3:4. Ini 1:2. Ini 6/14, berarti 3:7. Jadi carilah yang 3:4. Jelas ya? Nah, jadi supaya 6 karbon, berarti ini harus dikali 2. Kalau ini kali 2, ini juga kali 2, berarti C6H8. Begitu sih penjelasannya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut. Bapak kalau nebaknya gimana Pak? Biar agak lebih cepat gitu Pak. Enggak, nebaknya hanya bisa sebatas itu. Jadi kamu pertama, ini menebaknya harus tetap pakai data ini. Ini yang paling minimum yang harus dipakai. 3 dengan 2 ini harus terpakai. Tadi 3 dengan 2 harus terpakai, maka C/H itu harus 3:4. Ini sih nebaknya di sini. 3:4 yang mana gitu doang. Itu yang saya maksud, menebak tapi ada logikanya, bukan menebak buta ya. Maksudnya walaupun tidak bisa dijelaskan kenapa C6H8 gitu. Tapi menebaknya dengan rumus empiris C3H6. Ya, gitu maksud saya ya. Jadi menebak maksud saya itu pakai data juga. Maksud saya, kalian kadang-kadang walaupun tidak bisa menjelaskan sedetailnya, tapi dengan data ini, oh saya menebak yang ini gitu. Walaupun nggak ngerti semua maksudnya apa. Nggak ngerti sampai ke sini. Nggak ngerti gitu. Tapi udah bisa itu ditebak, itu maksudnya. Ya? Oke Pak, makasih. Oke. Oke, boleh bertanya lagi, silakan yang mau bertanya. Oke, kalau tidak kita lanjut. Masih bisa satu nomor lagi. Nah, saya hapus ya. Soal berikutnya. Ini juga soal UTBK. Saya ambil seperti ini. Sebanyak 3 mol padatan Fe2O3 direaksikan dengan 6 mol karbon. Menurut reaksi, 2 FeO2O3 solid ditambah 3 C solid menghasilkan 4 Fe solid plus 3 CO2 gas. Ketika terbentuk 3 mol gas, berapa jumlah semua padatan? Jumlah massa semua padatan. Agak aneh memang ini, tapi kalau soal UTBK itu agak aneh, tapi logikanya yang penting logikanya dalam campuran. Nah, ini tidak ada yang aneh. Maksudnya soal ini konsepnya tadi sudah masuk. Tapi silahkan kalian eksplorasi. Bukan massa, sorry ya. Berapa jumlah semua padatan? Ini nggak ada massa. Nah, ini cepat sekali, ngerjainnya nggak nyampe 2 menit.
kurang dari 2 menit bisa mengerjakan soal ini. Saya ulangi ya, 3 mol padatan Fe2O3 direaksikan dengan 6 mol karbon sesuai dengan reaksi itu. Ketika terbentuk 3 mol gas, berapa jumlah semua padatan dalam campuran? Dalam campuran reaksi. Silahkan. Optionnya saya berikan. A, B, C, D, E. 98754. 9 mol, 8 mol, 7 mol, 5 mol, 4 mol. Silahkan ditebak, bukan ditebak sih, dihitung. Delapan mol, Pak. Siapa namanya? Kayla. Oke, 8 mol, betul. Terima kasih, Kayla. Yes. Jadi di sini 2 Fe2O3 solid plus 3 C solid menghasilkan 4 Fe solid plus 3 CO2 gas. Ini kita tulis saja MRS, meras. Mula-mula reaksi sisa. Nah, 3 mol padatan Fe2O3 dicampur dengan 6 mol karbon. Jadi mirip dengan 2 soal yang tadi, 3 soal yang pertama tadi. Cari pereaksi pembatas. 3/2 dengan 6/3 lebih kecil 3/2. Betul? Berarti 3 mol ini habis. Sisanya 0. Karbonnya 3/2 kali 3. Berapa itu? 4,5, Pak. Oke. Sisanya berapa? 1,5. Yes. Fe berapa? 4/2 kali 3. 6. Sorry, saya tadi salah, sorry. Sorry, maaf, salah. Saya lupa. Ini ada datanya. Bukan dari sini ngambilnya, sorry. Lupa saya. Baru nyadar. Ini lihat ini. Ini ada ini. Ketika terbentuk 3 mol NO. Ketika terbentuk 3 mol gas. Terbentuk 3 mol gas. Yang mana gas di sini terbentuk? Ini kan solid, ini gas. Jadi gas yang terbentuk itu walaupun tidak disebut maksudnya CO2. Oke? Nah, jadi CO2 terbentuk 3 mol. Berarti di sini berapa? 4/3 kali 4 kali 3. 4/3 aja lah. 4/3 kali 3. 4, Pak. Karbonnya berapa? 3/3 kali 3. 3. Ini 2/3 kali 3. 2. Jadi di sini berapa mol di sini sisa? 1. Di sini berapa sisa? 3. Di sini berapa sisa? 4. Tidak ada sisa. Hasil itu tidak sisa. Di sini sama dengan di sini. Terbentuk 4 mol Fe, terbentuk 3 mol CO2. Tapi yang ditanya, berapa jumlah semua padatan dalam campuran? Dalam campuran maksudnya yang ini. Sekarang jadi berapa mol semua? Tapi yang ini jangan dihitung karena ini bukan padatan. Karena yang ditanya padatan. 8. Jadi, iya, yang ini tambah ini tambah ini.
1 tambah 3 tambah 4. Jadi 8 mol tadi kata Naila. Betul. Ya, jadi tidak sulit ya. Soal UTBK itu sebenarnya bisa lebih mudah. Tapi memang waktunya pun ya sedikit. Jadi harus banyak berlatih supaya bisa mengerti dengan cepat. Oke. Ada pertanyaan seputar soal ini? Tadi itu yang 3 mol yang di bawah 6 molnya dapat dari mana? Tadi aku kelewat. Oh iya. Karena ini tadi belum ada ya, anggap ini belum ada ya, Amil. Dari sini dulu pertama, Amil. Ketika terbentuk 3 mol gas. 3 mol gas terbentuk, gas yang terbentuk gas yang mana, Amil? Yang itu, 3 mol itu. 3 mol apa? Karbon. Ya, Ini 3 mol gas. Gas itu kan ini gas. oh ya, Pak. Nah, kalau ini 3 mol, berarti di sini berapa mil? Itu 4. Dari mana itu 4? 4/3 kali 3. Ah, sama. C juga sama. Jadi ini berapa mil? Itu jadi apa? 3/3. Oh, 3/3 kali 3. Iya, betul, 3. Di sini berapa mil? Itu kayak 3/2 kali. No, jangan dibalik, jangan terbalik. Oh ya, 2/3 kali 3. Iya, gitu, 2. Ya, jelas ya, Mil? Oh ya, Pak. Oke, ya. Ya, ini saya baru ngasih, ini konsepnya cuman saya ingatkan sedikit, tapi kalian sudah bisa mengerjakan beberapa bentuk soal. Jadi begitu sebenarnya. Soal UTBK seperti itu. Jadi konsepnya diulang sedikit, langsung latihan. Konsepnya diulang sedikit, langsung latihan gitu ya. Maka saya akan minggu berikutnya, pertemuan berikutnya, saya masih tetap explore dulu stoichiometry sampai tuntas ya. Baru nanti berikutnya baru kita melangkah ke materi lain. Saya nggak langsung pindah materi. Materi stoichiometry dulu, kita buat dulu sekali lagi pertemuan stoichiometry, baru kita melangkah lagi materi berikutnya. Oke? Ya, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian. Semoga semuanya dalam keadaan